Balik lagi ke konten favorit kalian, konten Q&A, di mana kali ini gue bakal bahas semua pertanyaan kalian seputar e-commerce kayak di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk cus kita masuk ke pertanyaan pertama. Ada dari Ali Bilkis. Kok toko saya tadinya rame, tapi setelah libur 2 minggu jadi sepi. Pertanyaan gue, ngapain lu libur? tapi gini, seriously, emang kalau di Shopee udah rame ya. Hal pertama sebenarnya kuncinya kalau lo mau tetap ramai adalah jangan pernah libur. Seriusan. Kenapa? Karena gini, kalau toko lo rame, artinya di Shopee itu lo muncul di salah satu pencarian organik. Pasti gitu deh. Dan iklan lo juga Shopee udah ngebaca nih, oh ini barang bagus, jadi dia punya posisi yang bagus. Ketika lo libur, lo kan gak jualan ya, lo gak ada omset ya, lo gak dapet duit memang seminggu, 2 minggu. Nah ketika lo libur, itu tuh apa ya namanya ya, algoritmanya berhenti gitu. Bayang nggak? Dan ketika lo naikin lagi itu nggak segampang ketika lo buka di awal. Palingan yang bisa dilakuin kata gue sekarang sih ya lo banyakin buang duit buat iklan, yang penting trafficnya tahu, terus Shopee-nya kenal lagi, inget lagi kali ya sama lo. Kalau nggak ya memang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi next time ya, kalau bisa nggak usah libur. Kalau mau libur, lu aja yang libur. Kalau bisa kirim packingan ke rumah gitu. Ini dulu gue pernah lakuin juga nih. Sampai sekarang juga kayaknya kalau lu nggak punya tim ya begitulah caranya. Kemudian Yayan Emira, kalau seller yang baru punya sedikit barang, live itu efektif nggak? Nggak. Kalau menurut gue fair ngomong, bahkan kalau buat seller baru ya, lu seller baru aja, nggak usah ngomong barangnya dikit. Jangan live dulu deh, beneran. Live itu gimana ya? Ngabisin duit, ngabisin waktu. Mendingan lu fokus cari traffic dari tempat lain gitu, dari konten dulu, mungkin dari affiliate gitu. Terus Benny Dintus Jody, Tokopedia gue udah disatuin dengan seller center yang digabung sama TikTok, tapi produk gue ini Topet nggak muncul di seller centernya dan chat customer nggak masuk sama sekali. Gimana ya solusinya? Kalau lu disatuin sama seller center sama TikTok, produknya nggak berarti nggak ke copy. Coba dicek dulu produknya itu memenuhi community guideline TikTok apa enggak. Jangan-jangan lu jual barang yang nggak boleh di TikTok. Contoh, vape. Nah, di Tokopedia dulu boleh. Di TikTok kagak boleh. Nah, ketika itu biasanya nggak bisa gitu ya. Chat konsumen nggak masuk sama sekali, itu berarti mungkin lu bisa chat ke CS-nya. Itu integrasi lu itu nggak sempurna. Artinya ada gagalnya. Jadi ya solusinya gimana ya? Sebenarnya itu tuh paling panjang sih. Fair ngomong ya, lu chat ke CS-nya TikTok yang baru kan mendengar CS Tokopedia ya. Kadang kurang diwaro gitu kan. Paling enak ya sebenarnya kerjasama lewat TSP, TikTok Shop Partner, karena kita yang ngurusin mungkin lebih bisa. Tapi ya kadang kan seller juga ngerasa, aduh tinggal chat doang gitu doang kok, gue harus misalnya lewat agensi sih nggak bisa sendiri. Ya cobain aja, memang begitu solusinya. Karena gini, TikTok ini kalau gue perhatiin ya, mereka tuh model bisnisnya beda sama Tokopedia sama Shopee zaman dulu. Kalau Tokopedia Shopee, seller mereka pengen handle semua sendiri, artinya mereka bakal butuh punya banyak tim buat yang mereka gaji buat ngurusin seller. Nah di TikTok stylenya mereka tuh bukan mau ngerjain semua sendiri. Mereka punya tim internal cuman buat seller-seller yang bagus banget. Seller-seller reguler mereka nggak mau pegang. Justru mereka malah rekrut banyak agensi buat agensi lain yang ngebantu seller-seller reguler. Itu kuncinya. Terus Dedi Nefrizon, saya jualan mie, saya jual dengan harga yang sama dengan kompetitor kebanyakan. Contoh harga jual 3.550, ada potongan Shopee dan penghasilan bersih 2.300. Sedangkan antara modalnya 2.700. Jadi saya rugi. Nah setelah saya kenaikan harga ke 4.200 malah jadi sepi. Malah pusing jadinya. Oke, sekarang gini. Kamu jualan mie, mie-nya mie apa nih? Mie yang ini ya, yang apa tuh namanya? Kayak Indomie gitu kah? Maksudnya barang-barang yang generik kah atau memang mie khusus? Nah, kalau memang barang generik, ini memang hal yang susah diapa-apain. Karena kenapa? Sekarang gini, contoh gini ya, kamu jual Indomie deh. Gue gak tahu mie apa yang dijual, lu jual Indomie. Indomie ada gak di warung? Ada. Kenapa harus beli di lu? Alasannya apa? Bingung kan? Nah biasanya gini, orang kalau barang generik, mereka cuma mau beli ke tempat lain. Cuma satu alasan, harga lebih murah. Atau gini, kalau di Jakarta, mungkin harganya gak lebih murah gak apa-apa. Tapi lokasi dekat, ongkir dekat. Mereka malas macet. Makanya disitulah beli barang lewat Shopee atau kayak gitu free ongkir. Yang penting barangnya sampai.
Ya kan, itu kan penyebabnya, makanya barang-barang sembako di Jakarta bisa ramai juga gitu. Karena ketika kamu jual harga ini dikasih potongan, kamu rugi. Ketika kamu balikin, kamu sepi. Nah artinya barang kamu, toko kamu itu nggak punya nilai lain yang dijual selain harga. Kalau tadi ditanya gimana kompetitornya hidup atau enggak, ya gue nggak tahu kompetitornya hidup apa enggak gitu kan. Mereka juga mungkin rugi gitu kan, tapi ya kalau rugi jangan dijual, bener nggak? Nah, atau mereka dapat harga barang lebih murah. Nah, bisa nggak bersaing nurunin harga supaya kamu bisa perang di situ? Atau ya bikinlah barang sendiri yang ibaratnya jadi harganya kamu lebih bebas, nggak terbatas kayak misalnya barang yang kamu jual sekarang. Terus Delastri Romanzani, kok saya bikin toko di Shopee tapi masih dalam peninjauan, udah 3 hari belum ditinjau-tinjau, kira-kira kenapa ya? Dokumennya udah lengkap belum? Jangan-jangan dokumennya belum lengkap atau mungkin ada error ya. Kalau kayak gitu mending kamu ulang aja deh dari awal. Coba ulang dari awal, karena kayaknya ada yang nyangkut sih biasanya kalau kayak gitu. Ya, terus Desi Natalia, saya buka toko kerja sendiri di rumah, nggak punya tim, gimana dong? Kalau buka toko kerja sendiri di rumah nggak punya tim, daripada pusing mending. Jadi gini, kamu tuh bikin tim itu ya, selalu orang tuh kepikiran gini, ada beberapa cara buat kerja sama. Satu, dengan lu gaji. Semua orang mikirin, udah deh gue cari aja, gue rekrut aja, gue gaji aja. Ini kesannya paling gampang, tapi ini paling susah dan ini paling mahal. Kenapa kayak gitu? Sekarang gini deh, lu bayangin aja ya. Lu rekrut orang, harus buka loker dulu. Harus nginterview. Udah nginterview, dicari cocok apa enggak. Dan sering banget ketika interview, kita tuh kemakan orang yang interviewnya jago. Ya, banyak orang beneran di interview kayak jago banget, yang ibaratnya kayak kepikiran seolah-olah kalau lo rekrut dia, bulan depan omsetnya naik 5 kali lipat. Terus setelah direkrut dia nggak ngapa-ngapain, tidur deh. Ya kan. Nah terus udah gitu, udah lo rekrut, lo berarti kena gaji, bener ya? Kadang kan pasti ada aturan pemerintah yang perlu BPJS segala macam, duit lagi tuh kedua. Terus udah gitu ketiga, lo nggak pakai kontrak, nggak pakai kontrak, berarti langsung anggapannya kalau di Disnaker lo langsung kartap, dipecat karena pesangon. Begitu ngudahin. Jadi rekrutnya mahal, ngeluarinnya mahal. Lu pakai kontrak misalnya nih. Kalau kontrak berapa lama? Setahun. Nah, setahun lu baru bisa udahin. Serba salah juga kan. Apapun yang terjadi salah kan. Nah ini makanya gue bilang yang pertama itu paling mahal. Yang kedua adalah kalau lu mau rekrut ya bisa dengan cara kolaborasi. Kolaborasi kayak gimana? Misalnya kayak gini, outsourcing. Kayak gini contoh, lu nggak punya tim, kita timnya kita punya banyak tim, lu pakai tim kita kerjasama, lu bayar sama kita, servis kerjasama gitu kan. Itu namanya kolaborasi. Ada lagi yang ketiga, bagi hasil gitu kan. Bagi hasil pun ya tinggal yang mau dibagi hasil mau apa enggak gitu kan, konsepnya setuju nggak. Nah itu kan ada 3 cara sebenarnya, jadi nggak usah semuanya kerjain sendiri. Terus yang pertanyaan terakhir, Ceki, Bang, Topet saya sama gabung sama TikTok nggak ada pengunjung. Gimana dong? Kalau sekarang jadi kagak ada pengunjung ya, pertama gue pengen tahu adalah barangnya apa. Barangnya termasuk yang terlarang apa enggak. Terus kedua, emang lu nggak sendiri, seller-seller lain pun banyak yang mengalami hal seperti itu. Kenapa? Karena ketika lu jualan di Topet, kan semua mainnya pencarian ya. Lawannya adalah ya sesama seller Topet. Begitu lu masuk sama seller TikTok, banyak seller TikTok tuh penjualannya ngeri-ngeri, gede-gede. Dan secara pencarian sama TikTok pasti dikasih dong spotnya untuk mereka yang penjualannya lebih gede. Jadi lu kalah di situ. Jadi caranya gimana ya? Bakar duit. Bakar duit, beli traffic, gimana caranya biar pengunjung lu jadi banyak dan di situ terbukti barang lu laku apa enggak. Jadi itu dia tadi ya, semua Q&A yang udah kalian tanya di kolom komen udah gue jawab. Kalau misalnya ada yang lain, tambahin di komentar sini atau di video-video yang lain, gue bakal bahas di Q&A minggu depan.